Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahar daimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين أمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه, bermula yang ketiga daripada kesempurnaan puasa saumul khusus, yaitu menahan akan pendengaran dari mendengar yang dibenci pada syarak, yaitu yang haram dan yang makruh. Tidak. Karena tiap-tiap barang yang haram mengatanya, maka haram pula mendengarkannya. Dan karena yang demikian itu menyamakan Allah Azza wa Jalla antara orang yang mendengar yang haram dengan orang yang memakan yang haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht, yang artinya mendengari mereka bagi dusta, lagi memakan mereka bagi yang haram. Jadi yang ketiga itu disuruh kita menjaga akan telinga kita daripada mendengar yang haram, yang makruh. Itu dijaga. Pada semalam yang pertama disuruh menjaga mata, yang kedua menjaga muntung, ya kan? Kemudian yang ketiga disuruh menjaga telinga daripada terdengar nan kada baik di siang Ramadan. Karena walaupun hanya mendengari saja, maka sama hukumnya orang yang berucap juga. Kata sini tadi haram hukumnya.
Orang menguya orang katuju mendengarkan. Orang pandir dusta katuju dua mendengarkan. Ada. Maka rami kisah dusta atau rami pada kisah nang bujur. Ya, rami. Kayak macam-macam kisah-kisah nang dusta atau dan mendengarkan katuju benar juga, ya katuju banget juga. Kisah apa? Terkadang pandiran menguya orang, ini menguya orang itu terjadinya menguya orang, menyambat aib orang atau menggibah itu karena ada yang mendengari. Apa coba kerahatan orang itu menguya? Orang itu memandirakan apa aib orang kada dan mendengari maka jadi gibah, ya kan? Ini asalnya yang berpandir seikumitnya cuma yang mendengari sekampungan peribahasanya kah? Atau kedua, ketiga, keempat, kelima yang membawa kabar seikum, ya seikum kamu tahu lah si anu. Bila tak ucap ujar yang mendengar kenapa nahiyata sangkut atau periaknya ujar yang berucap ikam tahulah si anu tu orangnya bila inya tu berusaha atau berdagang pakaian ini iyakah ujar bila tak buat iyakahnya nintuh. Iya tak? Atau mereka berdaya juga cuma memasang ke talinya. Ya ada benar kita dia. Oh pandir aja benar apa aja. Oh apa itu orangnya cuma aja talinya memasang. Nah ini karena juga. Ya akhirnya kita di negeri akhirat bingung mencari amal ibadah kada dapat. Waktu Allah menunjuk catatan amal, fa'anna man utiya kitabahu, ya Allah. Manakala ditunjuk akan catatan amal, biyaminih dengan tangan kanan, ya, untuk betul pula bila ditunjuk dengan catatan amal dengan tangan kiri merugi. Yang lebih merugi lagi apabila catatan amal dijulung disambut dengan lewat belakang, mana tangan kiri lewat belakang. Karena jangan diulang. Lewat belakang tu ya tangan kiri masukkan ada tembus dia sampai ke belakang kita. Nah itu bersebatan rugi orangnya. Ya kan begitu. Dan lawan catatan apa lawan tangan kanan aja rugi sudah, apalagi nan lewat belakang. Lalu mencari mana catatan amal ulun ya Allah nan baik-baik lagi di dunia ulun banyak beramal mana ya Allah ujar Allah Ta'ala baca dia seorang dibaca sekalinya kada ada sebuting-buting. Keingatan bahari aku puasa, aku sembahyang tahajud, aku sembahyang duha, aku sembahyang isyraq, aku sembahyang 5 waktu, aku membaca Quran, membaca tasbih, zikir dan tahlil, bersedekah. Mana ya Allah? Tujuan Allah baca adalah ada ya Allah. Padahal orang lagi di dunia asal kadanda manu pun orang. Ya, ujar Allah Ta'ala cari ada kadada. Kadada ya Allah, ikam lagi di dunia katuju mengorek-ngorek aib orang. Ujar kita kadada ya Allah, orang dada menguya orang dada. Ikam kadapa menguya orang tapi katuju mendengari dengaran dusta. Ya kan? Katuju ikam jar Allah Ta'ala mendengar aib orang. Maka ini
di zaman sudah kerjaan marhum guru bahari itulah yang marhum guru serumpul juga di zaman Sidin aja sudah zaman ujar, itu zaman ujar sudah artinya ujar jadi sapu ujar ialah ujarnya contohlah ujar anu ialah itu guru untuk kawin pulang iya kak ujar itu zaman Sidin. Apalagi zaman kita lagi ini tahuan banget coba kurang tak tahu juga iya nah ini jadi menjaga telinga mudahan kita kawal menjaga lebih-lebih bulan Ramadan bila kawal menjaga telinganya di dalam bulan Ramadan maka pahalanya pun terjaga juga. Ada jaga pahala yang berat ya berat benar. Coba mudah-mudahan kita ditolongi Allah Ta'ala ya. Kalau dia menjaga zahir mudah tajaman sedikit. Pokoknya bila kada makan kada minum ya sudah menang balaki bini asal jangan jima aja siang Ramadan iya sudah nyaman aja. Namunnya pahala kayak sembahyang tenang ya Allah angkat takbir kalanatah malayau pikiran perjalanan Allahu Akbar manakah hari ini masin hari ini melambang terlalu panas ini sembahyang subuh makin imamnya nang panjang bacaan makinnya kasih kamari badanda. Hari ini aku malakang di hari ini aku anak kanano kena sampai berbuka ingat aku hari ini nak berbuka wadainya wadai bingka matahari jelas cumulan dulu udah ingat kawan bingka ya Allah kena aku juga memasalah dulu apa di waktu pais zaman di sembahyang ya kan kena rokok itu pulang i'tidal itu pulang ya Allah tapi alhamdulillah berjamaah pulang kan Wajar Allah dan Nabi barang siapa sembahyang berjamaah maka pasti diterima Allah Ta'ala. Hebatnya jamaah. Biar ujar ulama orang yang sembahyang berjamaah itu hatinya pucuk-pucuk terhadap pucuk-pucuk. Tahu ya kalau pucuk-pucuk tuh ialah pucuk-pucuk tuh artinya badalah berjalanan lagi belum sembahyang belum angkat takbir wah kadang di pikiran ini kada ada nang panjang dia itu ada di keluar tapi coba kan ya Allahu Akbar keluar yang 10 tahun dahulu ingat kan berapa abad itu sudah ingat sampai aku tadi bersandar ke kadakah kalanggar mak anak di mana kan sampai kayak itu ini luar biasa lah syaitan lawan nafsu imanu kita ini mengundang cuma berkatinya sembahyang berjamaah nah di sini pulang Allah memandang jamaahnya maka biar disini kena khusyuk tetap utarima ini kan dipandang Allah berjamaah makanya bila dibawa berjamaah itu lebih afdal pada seorang anak afdalnya makan berjamaah bagus ya kan atau pulang begawi berjamaah bagus juga ya kan begawi untuk seorang anak lawan berjamaah macam berjamaah opah bapak menubawang atau seorang anak lawan berlima pelakas berlima kayak taringan nah di situ nah untungnya pulang kita berjamaah ya kan
Mudahan pahalanya diterima Allah Ta'ala, ini kita terima pahala berataan. Dan mudahan puasa kita bulan Ramadan ini dan tahun terdahulu diterima Allah puasa kita. Mudah-mudahan. Karena ini pun sudah ngarannya kita manusia, kita dilamah, kita dikada puasa, kita kada mau apa-apa, banyak salahnya. Jadi kita minta maaf aja lagi, minta reda lawan Allah, minta halal lawan Allah, minta ampun lawan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala itu sifat sidin dan pamulaan di anak sidin, ngarannya Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu ada jauh Al-Ghafur. Kita tayangnya. Kenapa? Hikmahnya menandakan Allah Ta'ala itu orangnya penyayang, pengasih dan pemaaf. Makanya di Quran itu bila Ghafur Rahim terkumpul, Al-Azizun akhirnya terkumpul yang bagus-bagus. Yalah, Inna Allaha Ghafurur Rahim. Itu terus tuh. Bila Ghafur Rahim, yalah. Ar-Rahman Ar-Rahim terkumpul. Nah, hikmahnya ini memadahkan lawan kita bahwasanya Allah Tuhan kita itu orangnya penyayang banget. Maka ujar guru Allah Ta'ala itu tadahulu sayang pada sarik lawan kita. Buktinya kita umatnya Nabi Muhammad banyak diberi keistimewaan. Ini berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Ujar Nabi kita, ya Allah, umat ulun umurnya handap, umat ulun ibadahnya kada banyak, ialah umat ulun orangnya halus-halus daripada umat terdahulu. Ya Allah, berkat artinya berkat Nabi Muhammad berilah keistimewaan umat ulun. Lalu ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad, umat ikam walaupun handap umurnya, walaupun ibadahnya kada kawalawas, walaupun orangnya halus-halus, cuma sekali ia beribadah sama lipat gandanya 10 kali bahkan lebih. Nah, ini kayak kita didudukan berjamaah, tadi berjamaah ya kan? Dudukan dulu untuk ilmu biar mata sambil mengantuk. Jangan dijuk-dijuk beayun. Maka biar beayun itu nyaman. Iyalah. Nah, di beayun. Akan-akan jadi ayun bagulingan. Nah, mata beayun. Cuma niat dapat hendak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah memberikan pahala, rahmat, ganjaran yang benar-benar. Ganjaran. Ya mudah-mudahan kita ditolongi Allah beribadah, ditolongi Allah kita menjalani kehidupan. Karena hidup ininya macam-macam sudah. Imbah hidup hajar mati kita. Ya, itu mudah-mudahan. Ya, yang ketiga baginya itu mendengar, menjaga akan pendengaran. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi bila ada orang berpandai kadang-kadang itu tinggalkan menjauh, tinggalkan aja sudah. Jangan dihilani. Menjualkan yang menghilani, cuma memasang telinga dengan jual, dipasang telinga, dipacul aja. Lapas telinga ke kantong. Iya, tinggalkan jauh maksudnya tak. Atau meriahnya kata kawan juga menjauh, alih pemanggilannya, panggilan tuh dialih. Kemana mah alih? Pada kayak rabah sama alih. Artinya apa? Asalnya memanggil orang, ubah panggilan meriahnya ke perumahan gawian dan positif. Artinya itu asalnya menguyak keburukan orang, aib orang, lalunya kita kamu aku wahid hari ini aku rumah akan nanana asa kulir banget dan ubah kita aja. Ini bagus salah daripada taulik
ini orangnya bikin banget sapu itu malam jadi apa kan macam-macam aib orangnya sapunya ubah langsung, jangan diteruskan, jangan. Kenapa? Karena siapa yang berucap dan mendengar sapu itu sapu pulang, artinya syarikat berkawan sama gimana? Mudah-mudahan. Kemudian yang keempat daripada kesempurnaan saumul khusus, yaitu menahan akan anggota-anggota yang lain daripada segala dosa, seperti anggota tangan dan kaki daripada segala dosa dan segala yang makruh yang dibenci pada syarak, dan menahan akan perut daripada yang syubhat waktu berbuka. Tengah itu disuruh menahan anggota tangan, batis dan perut. Ini ditahan. Dari apa? Dari gawian-gawian yang haram dan gawian-gawian yang makruh, bahkan yang syubhat. Tangan yang haram jangan sampai memukul orang, jangan sampai menzalim orang. Iyalah. Batis yang haram jangan sampai menyepak orang, jangan sampai menzalim orang. Perut ditahani daripada hal-hal yang haram, apalagi yang syubhat. Syubhat itu yang meragukan apakah halal atau haram, itu ngarannya syubhat, ragu-ragu. Ini makanan ini haram kah halal kah haram kah? Itu syubhat ngarannya. Artinya ragu-ragu, di mana gerak dapatnya, di mana gerak perolehannya, kayak gerak hasilnya. Nah, ini ragu-ragu ngarannya. Syubhat tinggalkan. Tapi kalau kita disuruh disarui orang, kita disarui orang, diundang orang dibuka bersama, itu kita kada boleh mencari orang di hasilnya di mana, kada boleh. Walaupun punya dalam kitab itu melihat di Jepang orang ini ada gawian yang kada baik. Ada gawian yang kada baik. Ya variannya orang tuh ada gawian menjual yang haram, atau variannya ini tertuju meminjam riba, haram tak? Nah, lalu disarui orang di dalam kitab siapa coba? Ada kitab itu Syarah Bidayatul Hidayah, ada di sana. Ujar pengarang kitab itu, ujar Sidin, selama orang itu beriman, arti beriman itu ya beriman, jadi orang itu asal beriman, ya sembahyang mau aja, puasa hakon aja, ya kan? Nah, lalu orang itu ada inya berusaha, lalu usahanya itu hasilnya daripada riba, asalnya sebagian nih. Lalu mengundang kita, ujar Sidin, yakinkan bahwasanya orang itu ada jenang baiknya, bersangka baik berarti. Jangan langsung ditolak. Ikan nih aku kawai, ikan berusaha berhutang riba, berhutang rentenir, kamu anak. Nah, jangan itu dulu. Tapi ujar Sidin, sangka baik cari. Bahkan ujar Imam Ali Zainal Abidin, kalau kita melihat aib orang, melihat kerugian maksiat daripada orang, maka hendaknya waktu itu carilah 40 sampai 70 alasan yang baik sekira-kira kau membaikkan ingat. Itu bila kata kau mencari 40 alasan yang baik atau 70 alasan yang baik, bolehkan diri seorang. Berarti ujar sini aku yang jahat. Buktinya aku yang jahat,
aku menyangkanya sudah kada baik. Nah, lain halnya kalau orang itu jelas di pandangan kita, nampak di hadapan kita, orang itu mereka menggawin hal haram. Kayak apa? Menukar buntut. Paling dari buntut, ini adalah buntut lagi. Ada yang boleh kenal sampai jadi kepala, semua sudah lah. Ini nyata lah, menghitung buntut lah dulu lah. Patuh bukan buntut, jangan bukan kepala, ada dagingnya buntut orang Muhammad. Menghitung, lalu kena dapat nih, dapat duanya mungkin berapa juta tahu juga. Itu suatu menghitung, jangan menghitung buntut, menghitung haid di mokok lah. Buntut pulang. Jadi wajahnya, nah ini aku semalam karena buntut napa hadangan. Karena ini aku traktir kamu makan. Ini jelas ini sudah berpadah dan kita melihat buktinya ada. Nah ini wajib kita menolak. Ada tadi kita melihat sekilas cuma nilai waktu lagunya besarwan ujarnya Assalamualaikum salam, kita akan melihatlah berbuka. Nah itu ini kan ada jelas lah, ya lah, ada jelas kita melihat nih. Jadi kalau itu lagi kami kesedihan sangka nang baik. Oh mungkin ini ada yang baik, mungkin ini berusaha menginjam duit nang baik, nang haram di sini, nang baik di sini, ambil nang baiknya. Nah kalau ini jelas sudah di hadapan kita melihat dia menjual malaga atau tadi karena buntut nadi karena semalam duitnya, maka kita kata anda berinya makanan kesana karena aku mengirim. Nah ini wajib bagi kita menolak. Bahkan menolaknya pun ujar ulama adab pulang, jangan buat ada. Kayak bacaannya boleh berdusta, cuma berdusta dengan yang baik supaya ini jangan sakit, jangan tersinggung. Kadang bukan yang makasih benar. Makasih kadang. Jangan Pak ikannya bukan haram, mana pun haram kok. Mulai ikan ini jangan terakhir nih. Jangan gitu ujar ulama. Jadi jangan, tapi tolak dengan perkataan atau perilaku nang maulah ini kada tersinggung. Cuma kadang sama sebagian sambil di dinasehati pengamatan, ya kan? Apa kada baik makan nang haram nih, ya kan hali ini hampir belum jangan lebih makan haram nang halal lagi kita cari. Melihat ya, artinya mudah pintar barataan. Karena ini sudah di akhir zaman, nang halal itu ya nyata, nang haram nyata, nang syubhat pun nyata. Tapi ujar ulama, bahkan ujar guru, bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwasanya di akhir zaman nanti mana nang haram, mana nang halal tersarupa. Senalih benar. Orang yang memegang akan nang halal itu bagaikan orang memegang bara api di tangannya. Di akhir zaman sudah. Ini nampak kalau sudah. Nang haram halalan nampak. Ini bahari ujarlah bahari bahari apakah bahari di pemburuan itu nang haram itu nang kaya riba supan sesambungian ialah punya orang bahari. Ada wani berhutang kamu pernah berhutang sama karena bayarnya seano berhutang 1 juta bayar tanah 2 juta sesambungian bahari. Ada wayah ini malah bertawar benampak. Nah, siapa yang perlu modal jaminkan ini, jamin bila bayarnya seano berhutang 1 juta bayarnya tanah 2 juta. Malahan bulan berhutang 1 juta potongnya dulu 100. Iyalah, potong 100 900 pun seorang kepada 100 ini kesan simpanan tabungan. Tapi selama kata riba
Mun dipun ujar paguluan lah di paguluan ujar ngaran bank itu ribet berataan. Di paguluan ulun ujar ulun nyambungakan aja lah, cuma anak selamat silakan, anak ada silakan. Karena jadi bank itu kepanjangannya mun kada bangai bank. Coba lihat orang yang berutang di bank banyak bangai lah pada berhasil ya lah. Kenapa? Berhutang 5 juta bayarnya menuju juta, 5 juta aja peneng kepala, sakit kepala, tambahi pulang 2 juta. Mudahan kita selamat, jangan sampai ke situ lah. Maka wahidina ini apalagi tuntutan kehidupan yang luar biasa. Ini para karya, para kausnya, berapa hari lagi? Kita nyata politik, ini ingat lah. 10 hari lah. Ini kepikir nih, nang Tuhan, nang mana besi anak, nang mana besi bini, nang laki maka tuntutan kehidupan semakin bertuha, semakin bertanya. Lagi bahari lah. Kakamakan itu adalah pesannya. Bapak Hajar kata dia itu. Ya lah. Kadang ada juga yang dahulu lah. Lagi bulan harus begini nanti dahulu lagi. Hari raya ada tahun kurang bahaya. Untuk supaya raya ambil tangguh. Tangguh. Ada teman musang. Untuk sembahyang raya dia lah. Boleh ke rumah dapat lagi perjalanan kada juga. Kita ambil kunjung baharian lagi nang banyak sungayan di kota ini kan ada sungayan lagi. Lu banyak sungayan. Untuk utang di Timur Baru di sana. Ambil kunjung, kunjung tak ada nih ke Pulau Indah ada dalam sini. Kalau itu warna ya. Hantu ini kakawanan orang lapis kayak itu aja juga. Wayah ini tuntutan hidup semakin tinggi. Ya lah. Gawian semakin ngalih. Ya Allah. Anak itu pergaulan luar biasa. Para haraya wah keluaran. Nang berkibur ada, nang berkubir ada, nang macam-macam. Ya, hendak yang ini. Ada boleh kalau baju handal? Boleh, kada apa? Kada dilarang. Lama masih ada kemampuannya. Nang dilarang itu, nang dikhawatirkan, artinya nang ditangati orangnya duitnya kadang, kemampuan kata kawan, lalu bakahandak banyak, ya kan? Seorang cukup menukar baju dengan 100.000, hendak tukar 5 juta. Laki gawian pembicara. Amuk abahnya tukarakan pang baju tunat itu toh berapa banyak 3 juta abahnya maksudnya kadang murah 100-200 ada aku hendak nang Indo kenapa aku sumpah abahnya jawabannya malah abang ini penyabar cinta lawan nabi ini pulang kan ayo ada yang mencariakan nanti kita wajib dia mencariakan bila dia kena warakan jangan boleh penjara jangan 3 juta dasar pembuka aja kan bilang apa ya jadi jangan lagi ini pikir-pikir kalau mau kulit kamu sambil akan bicara boleh ke rumah penjalan. Jadi sampai ke rumah namanya duit 3 juta tukar baju. Ya tukar baju. Tukar baju sudah tukar baju pas sampai pembukaan ujar nang bini abahnya mana pembukaan cari gitu tutung di sini. Dibuka tutung saja kalah haram bicara. Nangapa kalah haram? Mana pembukaannya? Makan yang dihakikan untuk jasidin. Artinya apa? Bicara jatah sanda, duit jatah baju.
Akun menahan lapar menenang hatinya lah. Padahal seapa ada. Amun duitnya ada, ayo aja silahkan. Ada apa? Biar duitnya tuh ada, apa jangan 5 juta, 3 juta, anak satokoan hari ada apa dia. Memang masalahnya duitnya kada ada, berhutang wani, berhutang pulang lipat, kemauan apa kemampuan. Nah ini kada boleh. Akhirnya kenapa? Gara-gara tuntutan hidup banyak, asalnya nang halal mau aja, timbul malalar, aja sudah, yang penting dapat. Awari orang, ujar orang, hapunlah biar ulun berhutangi, saat ini 1 juta, bayarnya tengah 2 juta, haramnya sudah. Asal nafsu kalau rayakan, asal kehendak sampai, akhirnya hakun. Sehari 15.000 aja jelas 15.000 hajat. Ini hajat murah ini 15.000 aja. Ini lagi ada duitnya 2, 3, 4, 5 pas disurutkan oleh Allah. Ini itu biar diletamakan yang haram. Allah Ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran, wajar Allah Ta'ala wa yamhaqur riba, riba dihabiskan, nang haram kubangkrutakan, nang haram kada berkah. Akhirnya apa? Biar kita perasa cukup, perasa dapat labihan hari ini, ingat kada sampai lunas tahun kepanjang tabulung. Allah sudah ucap, iya kan? Dan lebih baik ujar almarhum guru bahari, manahani lapar dahulu di sini, manahani kehendak sementara, tapi di sini hati nyaman. Ya Allah, ini kita bi asal hati nyaman jadi insya Allah biar napakan yang dipakai, napakan yang dimakan nyaman aja. Biar perayaan pakaian halal, makanan nyaman, cuma hati sakit nyaman lah. Ini peralatan makan di hadapan ini ayam begadang seikuman sudah mengumpul. Nasi 6 umus paling harap umus sudah panas. Wah nyaman benar. Cuma rahatan makan ini bemamai. Nyaman lah. Maka pulang bemamainya itu peribahasanya bemamai yang kata-katanya kasar. Namakan bumol. Batas sesitu mulai. Ya, di hati ini rasa dikopot beda uang. Nah, makan dulu ya, mata. Kadang-kadang ya. Tapi mun hati itu sangat tenang, benar. Ya, biar kepala sahabat pecacapan asam, nasi panas-panas, lapar. Makin menyenang bini tuh abahnya ulun suapi hakunlah. Oh my God. Biar mata palu mau diusuk takon ponok wah mobil kepala sahabat asam makan ayam begadang. Jalan ani rasa tenang. Mudahan kita dapat ya Allah. Artinya mudahan awak kita dengan menjaga. Ini di akhir zaman sudah disabak seorang-orangnya seseorang. Artinya sebehati-hatinya seseorang dalam menjaga akan yang haram pasti kena debunya juga. Ini akhir zaman. Lalu kamu sudah kena debu, ya dilesihi. Kayak bacaan dilesihi, banyak minta ampun lawan Allah. Ini gara-gara yang haram melawan dosa katalinga, gara-gara yang haram melawan dosa kemuntung, gara-gara yang haram dosa melalui ke tangan, ke bajis, ke anggota dan lainnya. Ini muntung meranyau nanti orang, telinga meranyau mendengarkan nama karuan, gara-garanya dapat di dosa di dalam diri. Gara-gara mudahan dosa kita diampuni mudahan. Jadi usaha mudahan kita tinggal dalam halal ini terus berataan. Maka tidak ada makna bagi puasa menahan makanan yang halal kemudian berbuka atas makanan yang haram. Maka perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini yaitu seperti orang yang membangun istana dan meruntuh ia akan kota. Jadi orang di puasa sahurnya halal, makan bukanya yang haram, itu sama di sini memaulah istana tapi
Apa hasilnya? Kota hancur. Istana seorang diulah bagus benar, tapi apa dampaknya? Kota hancur. Apa bagusnya? Apa bagusnya di sini? Ya, kan ada bagusnya. Istana harat, tapi dia higa sabak. Baiklah, rumah tuh bagus benar beton luas, tapi higa kadang ular, kadang tadu. Baguslah, sabar, kata baik. Ya, nah oleh karena itu Mujahidin, hendaklah kita berbuka dengan yang halal, sahur dengan yang halal, walaupun makanan yang nyaman asal halal. Nang nyaman aja disuruh halal, apalagi makan yang nyaman. Mudah-mudahan kita bertahan selamat, mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat selamat. Ini kita sudah selamat, iya sudah. Apalagi karena kita selamat pada dulu. Apalagi sudah nyaman juga. Pokoknya dunia selamat, akhirat selamat. Apalagi biar dia duit segudang. Yalah motor manusia dia biar bini ampat tapi selamat nyaman banget. Ini mana sudah guguk rumahnya, bini pamamanya, ya kan? Duit kada baduit. Karing pulang tangki ada selamat pulang, ya Allah, ini sakit pada kayak gitu. Nah itu mudahan kita mudahan selamat. Qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Nah bismillah, mudahan nah di sini dapat ulang berjalan salah dan akhirah pada minta maaf, minta halal, minta rida lawan biar perasaan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berataan mati beriman masuk syurga bi ghairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti adatil kahaniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi la tafarraqa ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina